Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 11910724109 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Riau. Saya akan menjelaskan materi struktur atau geometri molekul. Sebelum saya menjelaskan materi geometri molekul, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kimia anorganik, yaitu Bapak Pangloan Soleman Ritonga, MPD MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang geometri molekul. Saksikan video saya berikut ini. Struktur atau geometri molekul. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu geometri molekul. Geometri molekul adalah susunan 3 dimensi dari atom-atom dalam suatu molekul. Geometri molekul ini mempengaruhi sifat-sifat kimia dan fisiknya. Sifat fisik contohnya seperti titik didih, titik lele, kerapatan, dan jenis reaksi yang dialaminya. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, bentuk molekul dapat diramalkan dengan berbagai pendekatan, yaitu teori domain elektron atau Fischer, dan yang kedua, teori hibridisasi. Di antara kedua ini, yaitu teori domain elektron. Teori domain elektron adalah suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit terluar atom pusat. Domain elektron ini berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Dalam teori domain elektron ini memiliki prinsip dasar. Ada 3. Yang pertama, antar domain elektron pada kulit terluar atom pusat saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak diantaranya menjadi minimum. Prinsip dasar yang kedua, urutan kekuatan gaya tolak pasangan elektron adalah PeB lebih besar dari PeI lebih besar dari PeI. Bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron terikat. Sebelum menentukan bentuk molekul dengan cara domain elektron, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu mengenai penentuan domain elektron. Jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut, ada 3. Yang pertama, setiap elektron ikatan. Maksud dari ikatan ini baik ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3 itu merupakan satu domain. Setiap pasangan elektron bebas berarti satu domain. Yang ketiga, pasangan elektron yang diperhitungkan hanya pada atom pusat saja. Contoh domain elektron kita ambil yang pertama, yaitu senyawa H2O. Dengan struktur Lewisnya, O merupakan atom pusat mengikat 2 atom hidrogen. Jadi, domain yang terikatnya ada 2. Selanjutnya, O yang merupakan atom pusat memiliki domain bebasnya 2, yang atas X ini merupakan domain bebas. Itu di atas pertama nih 1, yang kedua di bawah, maka domain bebasnya ada 2. Jadi penjelasan dari sini, bentuk domain H2O itu ada 4. Yang pertama itu 2 atom terikat, 2 terikat domain terikatnya, dan 2 domain bebasnya. Yang selanjutnya kita ambil contoh dari NH3. Nitrogen ini mengikat 3 atom hidrogen.
Jadi, domain terikat dari NH3 ada 3 domain terikatnya. Sedangkan domain bebasnya ada 1. Karena nitrogen hanya memiliki domain bebasnya 1. Jadi, bentuk domain pada NH3 adalah 4, yaitu domain yang terikatnya 3 dan domain yang bebasnya ada 1. Selanjutnya kita ambil dari contoh CO2. Pada contoh senyawa CO2 ini, kita hanya mengacu pada atom C saja. Karena atom C ini merupakan atom pusatnya. Dia mengikat 2 atom hidrogen, atom oksigen. C merupakan karbon. Karbon ini merupakan atom. Dapat kita merumuskan tipe molekul. Jumlah domain atau pasangan elektron dalam suatu molekul dapat dinyatakan dengan notasi atau tipe molekul. Dengan rumusnya A, X, N, E, M, di mana A merupakan atom pusat, X merupakan atom terikat, N merupakan jumlah PeI. PeI tadi sudah saya jelaskan, itu pasangan elektron ikatan. Dengan E merupakan pasangan elektron bebas, dan M itu jumlah pasangan elektron bebas. Pada akhirnya, bentuk molekul ditentukan berdasarkan notasi molekul yang dihasilkan. Untuk menentukan bentuk molekul ditentukan setelah mengetahui tipe molekulnya. Tipe molekul dapat diperoleh dari struktur Lewis. Contohnya, kita ambil dari H2O yang tadi. Di sini domain terikatnya ada 2 dan domain bebasnya ada 2. Di mana atom pusat oksigen memiliki 2 domain terikat dan 2 domain bebas. Maka tipe molekul yang terbentuk yaitu AX2E2, di mana 2 ini merupakan terikat dan domain terikat, dan 2 ini merupakan domain bebas, sehingga bentuk molekulnya itu bentuk sudut atau seperti sama dengan V bengkok. Menentukan domain yang lain bisa kita gunakan dengan cara lain, yaitu langkah yang pertama kita ambil contohnya CH4. Nomor atomnya C itu 6 dan H adalah 1. Konfigurasi elektron C 2, 4. Kita ambil subkulit terluar yaitu 2. Subkulit terluarnya adalah 4 dan H konfigurasi elektronnya 1. Jadi kita ambil H itu adalah 1. Menghitung jumlah pasangan elektron, rumusnya pasangan elektron sama dengan jumlah total elektron valensi dikurang muatan dibagi 2. Karena pada CH4 tidak memiliki muatan, jadi kita masukkan aja nilainya. Jumlah elektron valensi, konfigurasinya itu 4, C itu 4, elektron valensinya ditambah 4 dikali 1. 1 ini merupakan elektron valensi dari H. Jadi dibagi 2, hasilnya 4.
Yang kedua itu menghitung jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI pada atom pusat. PEI sama dengan jumlah atom dikurang 1. Jumlah atom di sini ada 5. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Menghitung jumlah pasangan elektron pusat atau PEP. Dengan rumusnya PEP sama dengan pasangan elektron dikurang 3 kali jumlah atom terikat, kecuali H tidak memiliki jumlah atom terikatnya. Jadi, masukkan ke rumus PEP sama dengan 4 dikurang 3 kali 0. Kenapa 0? Karena H tadi tidak memiliki jumlah atom terikat. Jadi, 4 kurang 3 kali 0 sama dengan 4. Selanjutnya itu menghitung jumlah pasangan elektron bebas. Dengan rumusnya PEB sama dengan PEP kurang PEI. PEP-nya sudah kita cari tadi, nilai PEP-nya 4, sedangkan nilai PEI-nya adalah 4. Jadi 4 kurang 4 sama dengan 0. Sehingga tipe molekul yang didapat yaitu AX4. Jadi untuk CH4 geometri molekulnya itu tetrahedral dengan bentuk molekulnya seperti ini yang digambar ya. Selanjutnya kita masuk ke definisi hibridisasi. Hibridisasi itu sebuah konsep bersatunya orbital-orbital atom membentuk orbital hibrid yang baru yang sesuai dengan penjelasan kualitatif sifat ikatan atom. Jumlah orbital hibrida atau hasil hibridisasi sama dengan jumlah orbital yang terikat pada hibridisasi itu. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Di mana yang pertama itu orbital asalnya S dan P. Jadi orbital hibridanya itu sp, bentuk molekulnya linear dengan besaran sudut ikatannya itu 180 derajat. Dan yang terakhir dapat kita lihat orbital asalnya itu S, P, 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 D dan D. Jadi orbital hibridanya itu sp pangkat 3 dan D pangkat 2. Jadi bentuk molekul hibridanya itu oktahedron dengan besaran sudut itu 90 derajat. Langkah menentukan orbital hibrida. Kita ambil dari contoh CH4. Yang pertama, kita tuliskan konfigurasi elektron atom pusat lalu digambarkan dengan orbital kulit terluar. Yang kedua, sediakan orbital tunggal sejumlah elektron terikat. Yang ketiga, masukkan elektron atom terikat lalu gabungkan orbitalnya. Yang pertama yaitu kita tuliskan jumlah atau tuliskan konfigurasi elektron atom pusatnya. Atom pusat itu C. Jadi nomor atom C adalah 6. Maka kita buat S 1S pangkat 2, 2S pangkat 2 dan 2P pangkat 2. Lalu setelah itu kita gambarkan dengan diagram orbital kulit terluar. Jadi kulit terluar di sini adalah 2S2 dan 2P2. Di mana S memiliki satu orbital sedangkan P sini ini S, ini P. Kita masukkan isi elektron valensinya. Langkah berikutnya yaitu sediakan orbital tunggal sejumlah elektron terikat. Di mana di sini yang tersedia baru 2 jumlah orbitalnya.
Jadi, untuk melengkapinya kita lakukan promosi elektron, di mana pengertian promosi elektron itu adalah perpindahan elektron pada kulit yang sama. Subkulit S yang ini, subkulit S ini kita pindahkan ke subkulit atau ke orbital subkulit P. Kita masukkan. Jadi, semuanya sudah selanjutnya kita akan menjelaskan definisi kepolaran ikatan. Kepolaran suatu ikatan dipengaruhi oleh keelektronegatifan, yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain, sehingga menghasilkan atau melepaskan energi untuk membentuk ikatan. Apa yang terjadi jika atom-atom yang keelektronegatifannya berbeda saling berikatan? Kita ambil contoh dari HCl. Keelektronegatifan Cl adalah 3,0 dan keelektronegatifan H adalah 2,1. Hasil keelektronegatifan ini dapat kita lihat pada tabel SPU atau tabel sistem proyek. Karena keelektronegatifan lebih besar, maka atom Cl memiliki daya tarik terhadap pasangan elektron ikatan lebih kuat, sehingga pasangan elektron ikatan akan lebih dekat ke arah atom klorin. Karena keelektronegatifan ini lebih besar dibandingkan dengan H, maka hal ini terjadi pengutupan muatan. Untuk klorin, karena pasangan elektron ikatan lebih kuat ke arah atom klorin, maka atom klorin akan kelebihan muatan negatif. Jika suatu ikatan kovalen terjadi pengutupan muatan, maka ikatan tersebut dinamakan ikatan kovalen polar, di mana molekul yang terbentuk adalah molekul polar. Contohnya molekul HCl. Sebaliknya, jika suatu ikatan kovalen tidak terjadi pengutupan muatan, maka ikatan tersebut dinamakan ikatan kovalen nonpolar, di mana molekul yang terbentuk adalah molekul nonpolar. Contohnya H2. Bagaimana cara kita menentukan bahwa satu molekul tergolong kovalen polar atau nonpolar? Nah, di sini ukuran kovalen polar di ikatan yang terbentuk dapat kita ketahui melihat selisih nilai keelektronegatifan dari atom-atom berikut. Jika selisih keelektronegatifan atom-atom yang terikat adalah 0 atau sangat kecil, ini merupakan senyawa nonpolar. Begitu sebaliknya, jika selisih keelektronegatifan atom-atom yang terikat besar, maka itu dinamakan senyawa polar. Contohnya, diketahui data keelektronegatifan setiap atom. Atom C memiliki 2,5 data keelektronegatifan, O 3,5, N 3,0, Cl 3,0, H 2,1. Soalnya, manakah di antara senyawa berikut yang memiliki kepolaran yang paling tinggi? A. Senyawa CO, B. Senyawa NO, C. Senyawa ACl, dan D. Senyawa H2. Yang pertama kita cari tuh senyawa CO. C-nya ini ada 25, O-nya ada 35. Jadi selisih senyawa CO keelektronegatifannya 3,5 dikurang 2,5, hasilnya 1,0. Selanjutnya senyawa atau molekul NO. N-nya tuh 3,0, O-nya 3,5. Kita cari selisih keelektronegatifannya yaitu 0,5.
Karena 3,5 dikurang 3,0 hasilnya 0,5. Kita lihat pada molekul HCl. H di sini 2,1, Cl 3,0. Jadi selisih keelektronegatifannya itu 3,0 dikurang 2,1, hasilnya 0,9. Selanjutnya itu senyawa H2. H 2,1. Jadi 2,1 dikurang 2,1 hasilnya 0. Maka kepolaran yang paling tinggi terdapat pada selanjutnya contoh senyawa nonpolar. Dapat kita ambil contohnya CH4. Kenapa kita ambil dari contoh CH4? Karena C merupakan atom pusat, tidak memiliki pasangan elektron. Jadi senyawa CH4 ini berbentuk simetris dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Lalu senyawa polar kita ambil contohnya H2O. Senyawa polar yang kita ambil contoh H2O itu senyawanya tidak berbentuk simetris. Lalu O yang merupakan atom pusat memiliki pasangan elektron bebas. Itu jadi senyawa polar memiliki atom pusat pasangan elektron bebas. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.